Oke guys, jadi sekarang kami sedang berada di Otokopi. Nah, di sini kami akan mengulik terkait audit SDM dari Otokopi sendiri. Saksikan ya guys. Dadah guys. Oke, jadi guys, di sini kami nantinya akan mewawancarai owner dari Otokopi sendiri. Nah, kalian mau tahu apa itu Otokopi apa tuh, Lisna? Nah, Otokopi sendiri itu sebuah usaha di bidang kopi shop, di mana Otokopi sendiri itu memiliki segmentasi pasar tentunya, di mana segmentasi pasarnya itu berdasarkan segmentasi geografis, yang di mana lokasi Otokopi sendiri sama-sama kita lihat di sini itu di tepi jalan raya, dan juga Otokopi memiliki targeting atau segmentasinya sendiri itu mahasiswa-mahasiswi yang terdekat dengan lokasi tentunya, yaitu mahasiswa-mahasiswi Universitas Andalas dan juga mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Padang tentunya ya Kak. Iya, dan Otokopi ini juga termasuk salah satu usaha kopi shop yang baru juga ya, Lisna? Iya. Dan sudah memiliki 2 cabang. Nah, dari tahun 2020 hingga sekarang tahun 2023. Nah, tentunya untuk SDM-nya sendiri ya, kita terkait dengan audit SDM-nya. Untuk audit SDM itu sudah ada beberapa dari karyawan, tapi namun belum terlalu banyak. Nah, makanya dari itu ada beberapa job desk yang mungkin double ya jadinya ya. Terkait dengan kalau mengulik tentang SDM atau sumber daya manusia dari Otokopi sendiri, itu dari seperti yang kita lihat ya Kak, memang tentunya ada kendala. Di mana yang pertama itu kendalanya terkait dengan rangkap jabatan, di mana di Otokopi ini terkait dengan SDM-nya ada rangkap jabatan, karena pemilih atau pengunjung dari Otokopi sendiri itu sangat signifikan sehingga membutuhkan karyawan yang sangat banyak lah tentunya. Jadi dengan banyaknya pengunjung ke Otokopi ini dan jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas lah bisa dibilang, jadi terjadi rangkap jabatan. Nah, mungkin kalau mau tahu lebih lanjut nih terkait dengan audit SDM-nya, silahkan tonton video kami selanjutnya. Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Ismail dan rekan saya. Ya, saya sendiri Rakel Raja Pratama, Bang, biasa dipanggil Rakel. Nah, jadi kami dari perwakilan dari kelompok 1 SPPMA dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi di sini kami ingin membahas dengan Abang bagaimana dari Otokopi ini sendiri membangun sistem dari audit dari SDM-nya sendiri gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu mungkin disampaikan oleh rekan saya. Baik Bang, berhubungan sebelumnya sudah kami lakukan survei awal, itu ada beberapa yang menjadi masalah terhadap Otokopi sendiri gitu. Terutama itu pada bidang SDM-nya. Mungkin kita mulai terlebih dahulu dengan pertanyaan pembuka gitu. Dari Otokopi sendiri Bang, itu untuk nama ownernya siapa Bang? Nama orangnya? Iya. Kita punya 2 orang owner. Yang pertama itu namanya Harismart, dan yang kedua itu Abang Tondi Raines. Itu dari owner Otokopi sendiri. Jadi untuk Otokopi sendiri ini punya 2 orang owner ya Bang? Iya. Untuk Otokopi ada pembagian tempatnya gitu Bang, untuk pengelolaannya gitu? Untuk Bang Tondi sendiri itu dia owner sumber daya manusianya, SDM-nya, sekalipun owner untuk bahan baku. Dia udah rangkap jadi manajer itu. Dan Bang Harismart itu untuk bendahara dan keuangan. Kapan berdirinya Otokopi ini Bang? Kita kan punya 2 cabang ya, yang di Sendik 1 sama yang di Pasar Macang 1. Nah, yang pertama itu di Pasar Macang dari tahun 2020 Bang. Awal-awal corona atau enggak pas corona mungkin dibuka berdiri tahun 2020 ini. Dan untuk yang di Sendik ini mungkin setahun jalan, baru tahun 2022 ya. Mungkin kita lanjut lagi Bang, untuk pertanyaan dari kami. Ini apa dasar atau mulanya kepikiran untuk membuka usaha Otokopi sendiri Bang itu? Ataukah ada permintaan dari konsumen yang tinggi atau bagaimana gitu? Apa yang Abang sebut tadi itu benar, dari permintaan konsumen yang tinggi juga waktu itu coffee shop ini lagi hype-hype-nya kan, lagi naik daun lah untuk sebuah bisnis gitu kan. Cuman karena kita nggak tahu ada pandemi dan ada itu larangan keluar rumah, mungkin di sana juga ada beberapa penurunan waktu itu dari awal-awal pun. Itu juga menjadi motivasi bagi kami untuk selalu mengantisipasi hal-hal seperti itu kan. Jadi kebetulan nih Abang sebagai manajer SDM-nya. Jadi mungkin boleh dijelaskan Bang bagaimana teknis seorang manajer merekrut karyawannya gitu. Untuk rekrutmen sendiri kami belum punya cara tersendiri atau cara khusus yang kayak beberapa segmen itu tidak ada. Masih yang kayak misalnya kami lagi kekurangan karyawan atau butuh tambah karyawan,
kami bakal ngelakuin promosi di media sosial kami seperti hearing atau semua macam kali promosi nanti di media sosial. Nah, ada beberapa orang yang nanti ngirim CV dan kami lihat dari CV-nya kalau cukup seperti apa yang kami inginkan, tentu kami panggil, atau dari yang kenal-kenal aja sih, dari yang udah tahu dan kayak oh ini udah ada pengalaman nih dari ini aja, kenalan aja. Tapi untuk yang formalnya ya ada sih yang dari media sosial, terus CV, interview semacam. Dalam proses rekrutmen sendiri itu bagaimana Bang? Atau adakah suatu training berapa lamanya gitu atau bagaimana langsung diterima? Ada. Kami juga ngelakuin training pada beberapa peran baru kami, tentu untuk melatih ya, untuk memberikan arahan agar tidak ada terjadi kesalahan dalam operasionalnya nanti. Cuman trainingnya itu tidak yang formal lah gitu kan, tidak ada seperti disediakan waktunya atau enggak. Kami udah nerima, cuman seiring berjalan waktu nanti kami sekaligus untuk training. Awal-awalnya mungkin kami letakkan di bagian waiters, pelayanan, belum masuk ke dalam personal pembuatan menu semacamnya. Oke Bang, jadi ini kebetulan lagi ya, misalnya Abang sebagai manajer SDM, jadi kalau misalkan apa saja ruang lingkup dari manajer SDM itu sendiri gitu, apa aja tugasnya, ruang lingkupnya dan cakupannya? Untuk job desk ya mungkin. Iya, job desknya untuk saya cuma cukup mengelola jadwal, terus mengawasi, tentu mengontrol kerja karyawan, terus dan menerima keluh kesah, saran dari karyawan, terus mengevaluasi, dan biasanya kami ngelakuin ini briefing bulanan gitu kan. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya Bang. Jadi kita kan kalau misalnya merekrut karyawan tentu ada prosedur-prosedurnya, dan kalau bisa lebih tepatnya itu lebih dengan SOP dari merekrut karyawannya. Kalau boleh tahu Bang, kalau misalkan ada SOP dari Otokopi, mungkin boleh tolong dijabarkan bagaimana teknisnya dan penyebarannya. Kalau untuk prosedur perekrutan karyawan itu sendiri, kami tidak ada yang spesifik ya. Cuman ada beberapa hal yang mungkin kami inginkan dari calon karyawan kami, yaitu cara komunikasi yang baik, karena kita kan berhadapan dengan beberapa customer ya dari latar belakang berbeda lah gitu kan. Sabar dan tentu ya mau bekerja dengan tim, tidak ada sifat egois, itu aja sih. Oke Bang, jadi kan Otokopi Descending ini udah berjalan lebih kurang setahun ya Bang? Iya. Nah untuk jumlah karyawannya sampai saat ini ada berapa ya Bang? Kurang lebih itu 11 orang, cuman yang utamanya 10, satu orang lagi itu bisa dikatakan sebagai daily work lah gitu, DW gitu, part time-nya. Jadi ada beberapa hari itu dalam seminggu dibutuhkan karyawan tambahan, cuman ya harian aja gitu, nggak masuk di dalam list karyawan tetap gitu kan. Cuman ya hitungannya 11 lah. Nah Bang, tadi kita bahas tentang apa? Part time dan tentang jam kerja. Nah mungkin boleh tolong jelaskan Bang bagaimana pembagian jam kerjanya atau pembagian shiftnya dan sebagainya gitu Bang. Di Otokopi tersendiri ya, khususnya yang di depan Sendik ini, kita punya dua shift, kita dua bagian jam kerja, pagi dan sore sampai malam. Pagi itu dari jam 10 sampai jam 5 sore, dan itu untuk shift 2-nya dari jam 5 sampai jam 11 malam. Untuk selanjutnya kita lebih menggali lagi mengenai SDM ini gitu. Di sini saya ingin bertanya gitu Bang, dalam SDM sendiri itu apakah terdapat suatu permasalahan atau kendala selama bekerja di Otokopi ini? Untuk kendala, tentu kita tidak lepas dari kendala ya, namanya kerja ya kan ya. Ada beberapa kendala yang mungkin yang sering terjadi gitu. Itu seperti kan di Otokopi kebanyakan kita menerima karyawan itu dari mahasiswa. Jadi mereka itu bekerja sambil kuliah gitu kan. Nah, kendalanya di bagian SDM cuman itu aja, pembagian jadwalnya nanti itu kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan mahasiswa karyawan tadi kan, karena dia juga mahasiswa dan kadang-kadang bentrok, dan kita kesulitan sendiri untuk ngatur jadwalnya. Diatur di ini, nanti yang lain minta kayak bentrok itu kan. Dan kendala lainnya seperti telat datang dan adanya beberapa servis atau pelayanan yang nantinya menjadi kritik lah bagi customer gitu kan. Itu kami kan mengarahkan ke karyawan gitu. Oke Bang. Nah dari keterlambatan tadi gitu Bang, dari pihak manajer sendiri itu gimana strateginya untuk mengantisipasi gitu Bang, agar kedepannya itu jadi lebih baik lagi gitu?
mungkin ini saja strategi dari lebih ke ini pengarahan jadwalnya. Kita bikin di jadwal shift tuh jam 4 sore. Kan yang telat nih biasanya shift sore ya. Nah, kita bikin seharusnya masuk jam 5 tapi di jadwal kita bikin jam 4 biar mereka tuh kayak udah prepare gitu kan. Udah bisa ditenggang sebelumnya gitu kan. Bahwa mereka bakal kerja jam 4. Ya walaupun mereka telat sejam, yang penting kita masuk jam 5 lah gitu kan. Ya baik Bang, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Kami tutup dengan mengucapkan salam. Killer body sound.